Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Islamic Insights yang budiman, ente like dan subscribe, Anna doakan masuk surga. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang khilafah janji Allah yang pasti terjadi. Khilafah Islamiyah adalah sistem pemerintahan Islam, atau lebih tepatnya pemerintahan yang ditegakkan berdasarkan syariat Islam. Khilafah merupakan bentuk kepemimpinan yang khas, setidaknya dalam 5 poin. 1. Kepemimpinan umum yang berlaku atas seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia. 2. Kepemimpinan yang mencakup urusan agama sekaligus dunia, tidak sebatas dalam urusan agama saja, juga bukan sekadar dalam urusan dunia saja, seperti kepemimpinan dalam sistem sekuler demokrasi yang menyerahkan urusan agama kepada individu. 3. Kepemimpinan yang menjadikan kemaslahatan akhirat sebagai tolak ukurnya, sehingga hanya mengacu pada syariat Islam dalam mengatur urusan rakyat. 4. Kepemimpinan yang mengemban misi dakwah Islam ke seluruh penjuru alam. 5. Kepemimpinan yang menaungi masyarakat umum dan khusus, termasuk di dalamnya non-muslim. Peran dan bentuk kepemimpinan yang demikian telah diemban dan dijalankan Nabi Muhammad SAW sampai beliau wafat. Khilafah sejatinya hanya melanjutkan tongkat estafet dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau. Oleh karena itu, format kepemimpinan dalam bentuk khilafah Islamiyah bersifat baku, tidak akan berubah karena sifatnya mengikuti format kepemimpinan yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. 5 poin ini hanya ada dalam sistem khilafah yang tidak akan dimiliki oleh sistem pemerintahan sekuler demokrasi. Apapun bentuk pemerintahannya, apakah monarki, republik, keemiran, kesultanan, dan sebagainya. Sehingga tidak benar pernyataan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat dinamis, sesuai kesepakatan dan pertimbangan kemaslahatan agama dan pengaturan dunia. Khilafah adalah ajaran Islam sebagaimana salat, zakat, puasa, haji, dan lainnya. Semua ulama ahlu sunnah sepakat bahwa khilafah adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan di muka bumi khalifah." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Imam Qurtubi menafsirkan ayat ini bahwa wajib atas kaum muslim untuk mengangkat seorang imam atau khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Al-Quran Surat An-Nur ayat 55. Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, ini merupakan janji dari Allah kepada Rasulnya bahwa Dia akan menjadikan umatnya sebagai khalifah di muka bumi, yakni menjadi para pemimpin manusia dan penguasa mereka. Dengan mereka para khalifah, negeri akan menjadi baik dan semua hamba akan tunduk kepada mereka. Dan Allah akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa dan menjadi penguasa atas manusia. Nabi Muhammad SAW telah memberikan busyira, kabar gembira akan tegaknya kembali khilafah dalam sebuah hadis sahih berikut. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti tuntunan kenabian. Setelah itu beliau diam. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, semua perawinya adalah thiqat. Adapun ijma' sahabat telah disampaikan oleh Imam Al-Haytami. Sungguh para sahabat, semoga Allah meridai, mereka telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam, khalifah, setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan, para sahabat menjadikan upaya mengangkat imam khalifah sebagai kewajiban paling penting. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa khilafah adalah ajaran Islam dan tegaknya kembali adalah sebuah kepastian. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan dalam kitab Nizamul Hukmi fil Islam, mendirikan negara, khilafah, adalah fardu kifayah bagi kaum muslim. Ini sesuatu yang pasti dan tidak ada pilihan dalam rangka menegakkannya. Mengabaikan pelaksanaannya merupakan kemaksiatan yang paling besar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab dengan azab yang amat pedih. Imam Al-Qurtubi menyebutnya sebagai adzamul wajibat, yaitu kewajiban paling agung. Ibnu Hajar Al-Asqalani dari mazhab Syafi'i menyebutkan dalam kitab Fathu Al-Bari bahwa para ulama telah bersepakat wajib mengangkat seorang khalifah, dan kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan akal. Ini berdasarkan petunjuk qarinah. Sabda Rasulullah SAW, bersegeralah kalian melakukan amal syalih
akan ada suatu masa ketika muncul berbagai fitnah seperti potongan malam gelap gulita. Saat itu seseorang beriman pada waktu pagi dan kafir pada sorenya, beriman pada waktu sore dan kafir pada paginya. Dia menjual agamanya dengan harga dunia, bersegera menegakkan khilafah untuk mewujudkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk pelaksanaan perintah Allah dan Rasul-Nya, bukan tindakan tergesa-gesa, apalagi dikatakan akan terseret pada tindakan radikal. Wallahu a'lam bisyawab. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.